Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada. Senang sekali saya bisa berjumpa untuk bisa bertatap muka serta sharing untuk sobat semuanya. Mudah-mudahan keadaan sobat selalu dalam keadaan baik-baik saja dan tetap semangat untuk terus belajar dan juga terus menambah wawasan. Setiap manusia yang hidup di dunia ini pasti ingin memiliki kesehatan. Karena dengan kesehatan kita bisa melakukan apa saja. Dengan kesehatan kita bisa melakukan aktivitas, bisa berpikir dengan jernih, dan bisa berkumpul dengan orang-orang terkasih. Ya, berbicara kesehatan, tentunya kesehatan itu sangat mahal harganya. Karena banyak orang berobat kemana-mana ketika dia sakit, ketika dia hendak berobat, pastinya dia akan sadar bahwa kesehatan itu sangat penting. Dan karena kesehatan itu penting, maka kita wajib untuk menjaga kesehatan. Tentunya banyak sekali. Salah satu caranya adalah dengan berolahraga dan menjaga pola makan. Ya, berbicara tentang kesehatan, tentunya kesehatan itu tidak hanya kesehatan fisik, tetapi juga ada kesehatan mental, kesehatan jiwa, dan juga kesehatan yang ada dalam diri kita. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tentang tema kesehatan. Ternyata kesehatan tertua di dunia itu ada di tanah Hindustan. Ini akan kita bahas lebih lanjut pada episode kali ini. Ayo kita putar dulu intronya. Kesehatan merupakan sebuah hal yang sangat fundamental dalam lini kehidupan manusia. Dengan kesehatan yang prima dan dengan kesehatan yang memadai, manusia tentunya bisa memaksimalkan aktivitas-aktivitas yang mereka kerjakan. Tanpa adanya kesehatan yang cukup, manusia akan terganggu dalam melakukan sebuah kegiatan-kegiatan yang bersifat kegiatan fisik ataupun kegiatan yang lain. Berbicara tentang masalah kesehatan, tentu ini bisa dikatakan banyak sekali apa yang menjadi penyebabnya. Salah satu yang terpenting adalah bagaimana kita menjaga pola hidup dan juga pola makan. Karena banyak sekali gangguan-gangguan kesehatan yang disebabkan oleh kedua hal tersebut, yaitu pola makan dan juga pola hidup. Tentunya kesehatan itu sangat mahal harganya. Karena biar bagaimanapun kita wajib untuk menjaga kesehatan. Salah satunya adalah dengan olahraga dan juga menjaga pola pikir kita. Karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Begitu kan kata pepatahnya. Nah, bagaimana tentang kesehatan yang terjadi saat ini? Tentunya kita melihat bahwa teknologi-teknologi yang berkembang pesat saat ini itu banyak sekali yang berkembang, tidak hanya di dunia IT ataupun dunia metaverse. Termasuk juga yang telah berkembang saat ini adalah dunia medis atau dunia kesehatan. Kita mengetahui bahwa saat ini banyak pengobatan-pengobatan berbasis teknologi. Katakanlah ada stem cell ataupun sinar laser. Kemudian ada pengobatan yang juga berbasis obat-obatan herbal, di mana kesemuanya itu bermuara kepada satu, yaitu menjaga pentingnya kesehatan. Ya, kalau kita berbicara tentang kesehatan, tentu sangat menarik untuk dibahas karena setiap manusia pasti ingin memiliki tubuh yang sehat, tubuh yang fit, dan juga tubuh yang prima. Nah, tahukah Anda bahwa dunia kesehatan atau dunia pengobatan yang tertua ternyata ada di tanah Hindustan? Tadi di awal-awal video sebelum intro saya sempat menyinggung bahwa dunia kesehatan atau dunia pengobatan tertua di dunia itu ternyata ada di tanah Hindustan, yaitu tepatnya ada di India. Apa nama pengobatan dari India tersebut? Nama pengobatan dari India tersebut adalah Ayurveda. Di mana pengobatan Ayurveda itu sudah dilakukan oleh orang-orang India ribuan tahun yang lalu, sebelum orang-orang Cina menemukan yin dan yang ataupun energi Qi dan seterusnya. Orang India sudah melakukan pengobatan-pengobatan yang berbasis untuk menyembuhkan penyakit.
Menariknya, Ayurveda itu adalah sebuah teknik pengobatan yang tidak hanya terfokus untuk menyembuhkan penyakit fisik saja, tetapi Ayurveda itu lebih kepada keseimbangan antara tubuh dan juga jiwa. Ya, perlu Anda ketahui bahwa pengobatan Ayurveda atau teknik pengobatan Ayurveda yang dari tanah Hindustan itu ternyata sejak dulu, sejak ribuan tahun yang lalu, itu menekankan kepada 3 konsep dasar tubuh manusia, di mana tubuh manusia itu sangat dipengaruhi oleh 3 faktor ini. Yang pertama tentunya fisik manusia itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah pikiran manusia itu sendiri. Dan yang ketiga adalah jiwa. Jadi jika fisik, kemudian pikiran dan juga jiwa manusia itu salah satunya terganggu, maka tubuh manusia itu bisa rentan kena penyakit. Entah itu jiwanya yang rusak atau mengalami kegelisahan, entah itu fisiknya apalagi yang mengalami gangguan-gangguan tertentu, apalagi sampai jiwanya yang mengalami gangguan-gangguan mental atau kejiwaan. Sehingga kalau ketiga elemen tersebut salah satunya bisa dijaga, maka tubuh manusia akan bisa dikatakan sehat dan fit untuk melakukan berbagai rutinitas. Sebaliknya, jika ketiga elemen tersebut yaitu tubuh, kemudian jiwa dan pikiran terganggu, maka bisa dikatakan manusia tersebut sedang tidak baik-baik saja, atau warning dalam tanda kutip kesehatannya sedang terganggu. Entah itu kesehatan yang berupa fisik ataupun di dalam fisiknya, yaitu berupa jiwa dan juga pikiran. Kalau kita cermati, pengobatan Ayurveda ini tentunya sangat brilian idenya. Ribuan tahun yang lalu orang India itu sudah memikirkan bahwa fisik saja tidak cukup untuk mengatur kesehatan, untuk menjaga keseimbangan tubuh. Perlu adanya koordinasi antara jiwa dan juga pikiran. Bayangkan saja kalau jiwa kita terganggu, maka akan terpengaruh juga fisik kita. Sebaliknya kalau misalkan pikiran kita sedang kacau, sedang tidak konsentrasi atau sedang banyak masalah, maka itu akan berdampak juga kepada tubuh, yang mana tubuh itu akan merespon dengan keunikannya dan dengan kerumitan-kerumitan yang ada pada dalam tubuh itu sendiri, sehingga tubuh bisa rentan terkena penyakit. Begitulah teknik-teknik atau dasar-dasar dari pengobatan Ayurveda. Nah, pengobatan Ayurveda tidak hanya menekankan kepada keseimbangan yang tadi itu, yang 3 itu, antara tubuh, kemudian pikiran dan juga jiwa. Ternyata menurut teknik pengobatan Ayurveda, manusia itu memiliki 5 unsur dasar. Apa saja 5 unsur dasar itu? Yang pertama adalah tanah atau unsur tanah, kemudian yang kedua adalah unsur air, kemudian yang ketiga adalah unsur udara, yang keempat adalah unsur api, yang kelima adalah unsur ruang. Nah, ketika 5 unsur manusia ini bisa dijaga atau bisa seimbang, maka tentunya manusia itu bisa berpikir dengan jernih. Karena barangkali ketika manusia emosi, itu unsur apinya sedang meluap. Kalau manusia itu sedang butuh ketenangan, mungkin unsur ruangannya itu sedang banyak atau banyak diperlukan. Jika manusia itu sangat lemah, mungkin ada unsur lain yang terganggu. Di mana kelima unsur tersebut ketika disatukan, maka akan membentuk sebuah energi atau yang disebut dengan dosha. Jadi kelima unsur tersebut kalau digabungkan, maka akan membentuk sebuah energi, atau dalam tubuh manusia itu terdapat pancaran energi, entah itu energi positif ataupun energi negatif, atau dalam tanda kutip disebut dengan aura. Karena kan manusia itu kalau kita melihat ada pancaran auranya, entah aura negatif ataupun aura positif. Nah, menariknya adalah teknik pengobatan Ayurveda tidak berhenti di situ. Jadi kalau tadi di awal-awal menekankan kepada 3 unsur elemen dasar manusia, kesehatan fisik, kemudian kesehatan yang bersifat pikiran dan juga kesehatan jiwa, ada juga yang ada 5 unsur tadi,
ya. Saya ulangi lagi, ada unsur tanah, kemudian ada unsur air, unsur api, dan unsur udara, kemudian ada unsur ruang. Kemudian kelima unsur tersebut ketika bergabung maka akan membentuk sebuah dosa atau energi. Energi apa itu? Ada 3 energi atau 3 dosa ketika manusia berhasil menyeimbangkan 5 elemen atau unsur tadi. Yang pertama ada pita dosa. Apa itu pita dosa? Pita dosa itu adalah api dan air, atau unsur api dan air itu bercampur, sehingga ketika unsur api dan air itu bercampur, maka itu akan mengatur nafsu makan. Sehingga kalau nafsu makan kita terganggu, menurut pengobatan Ayurveda ini, mungkin pita dosanya itu sedang bekerja. Kemudian berikutnya adalah vata dosa. Apa itu vata dosa? Vata dosa itu adalah ruang dan udara. Jadi ruang dan udara itu memicu untuk bertugas jantung dan pernapasan. Sehingga kalau orang terkena serangan jantung dan juga pernapasan, mungkin vata dosanya itu terganggu. Berikutnya ada kapa dosa, yaitu bumi dan air atau unsur tanah dan air. Di mana unsur tanah dan air itu atau kapa dosa itu berfungsi dengan atau menyeimbangkan berat badan dan juga pertumbuhan otot. Sehingga kalau misalkan ada orang yang mungkin sering olahraga, itu barangkali mereka sedang menyeimbangkan kapa dosanya atau menyeimbangkan bumi dan airnya atau unsur bumi dan airnya. Sehingga seperti itulah konsep-konsep yang ditawarkan oleh Ayurveda atau pengobatan tertua yang berasal dari tanah Hindustan atau tanah India. Nah, jadi barangkali kita saat ini itu perlu dipertanyakan, apakah yang terganggu kesehatannya itu adalah fisik atau non fisik. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.